Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Mamoy di sini. Kali ini kita akan belajar mengenai ungkapan. Nah, seperti biasa, buku yang digunakan Mamoy adalah yang ini. Jika kebetulan sama bukunya, silahkan langsung buka halaman 15 dan 16. Oke, sekarang kita akan mempelajari 4 ungkapan baru. Tapi sebelumnya, mari kita baca dulu percakapan antara Udin dan Mutiara di halaman 15. Kita baca dari atas ya, keterangannya. Udin ingin meminjam buku milik Mutiara. Mutiara dengan senang hati meminjamkannya. Nih, ada ayo berdiskusi. Kita sudah mempelajari ungkapan. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut. Nah, nanti akan langsung Mamoy lingkari ya kalau ada ungkapan. Nanti kita baca saja dulu bersama-sama. Begitu ada ungkapan akan langsung Mamoy lingkari. Kita mulai dari yang pertama ya. Udin berkata, "Buku kakak banyak sekali." Mutiara menjawab, "Kakak memang senang membaca buku." Kata Udin, "Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku." Mutiara menimpali, "Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan." Udin bertanya, "Ceritanya tentang apa ya, Kak?" Lalu Mutiara pun menjawab, "Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati, meskipun sudah terkenal." Kata Udin, "Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak?" "Terima kasih, Kak, saya sudah boleh meminjam buku kakak." Mutiara pun menjawab, "Sama-sama, Dik." Nah, barusan sudah ya, langsung dilingkari oleh Mamoy. Jadi ada 4 ungkapan baru nih. Yang pertama adalah kutu buku. Yang kedua adalah bintang lapangan. Yang ketiga, rendah hati. Dan yang keempat adalah besar kepala. Sebelum kita membahas artinya satu persatu, kita kembali lagi ke pengertian apa itu yang dimaksud dengan ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Biasanya, ia menyamakan sesuatu dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda atau makhluk lainnya. Nah, sekarang di sini kita menyamakan sifat-sifat yang dimiliki manusia kepada benda atau makhluk lainnya. Yang pertama, kita menyamakan sifat manusia dengan sifat kutu. Kutu buku. Nah, ungkapan yang pertama adalah kutu buku. Apa itu artinya kutu buku? Kutu buku itu adalah orang yang sangat gemar sekali membaca. Apa ya persamaannya dengan kutu ya? Nah, seperti kutu yang hinggap dan hidup di buku, orang yang sangat suka membaca, tangannya tidak pernah lepas dari buku, membawa buku kemana-mana. Makanya, orang yang sangat gemar membaca, suka dijuluki kutu buku. Untuk ungkapan yang kedua adalah bintang lapangan. Nah, sekarang manusia disamakan dengan bintang. Apa nih maksudnya ya? Bintang lapangan maksudnya adalah atlet olahraga yang sering mendapatkan penghargaan atau memenangkan pertandingan. Nah, kenapa nih disamakan dengan bintang? Nah, seperti bintang yang lebih berkilauan dari benda-benda di sekelilingnya, atlet olahraga yang memiliki kemampuan diri lebih baik dari teman-temannya akan lebih terlihat atau menonjol di lapangan. Mereka juga sering memenangkan pertandingan, menjadi juara, dan mendapatkan banyak piala. Nah, itu kenapa atlet olahraga yang sering memenangkan pertandingan disebut juga dengan bintang lapangan, karena mereka seolah-olah bersinar di lapangan karena kemampuannya yang lebih hebat dari rekan-rekannya. Selanjutnya, ungkapan yang ketiga adalah rendah hati. Apa yang dimaksudnya ya dengan rendah hati? Nah, hati yang dimaksud di sini adalah
bukannya organ hati yang dimiliki oleh manusia, tetapi hati yang dimaksud di sini adalah perasaan. Julukan rendah hati biasanya diberikan pada orang yang memiliki kemampuan atau kekayaan yang lebih banyak dari yang lainnya, tetapi tidak sombong. Jadi, rendah hati itu maksudnya tidak sombong. Nah, sedangkan untuk ungkapan yang keempat, ini ada besar kepala. Besar kepala ini artinya bukan benar-benar ukuran kepalanya lebih besar daripada manusia yang lainnya ya. Besar kepala ini adalah kebalikan dari rendah hati. Jadi, artinya adalah bukan ukuran kepalanya yang lebih besar dari orang kebanyakan. Besar kepala adalah orang yang merasa memiliki kemampuan atau kekayaan yang lebih besar dari orang lain, sehingga ia menjadi sombong. Jadi seolah-olah kepalanya lebih terlihat, lebih besar daripada orang yang di sekitarnya. Padahal ukurannya sama-sama saja ya. Itu tandanya sebenarnya manusia yang satu dengan yang lain sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi dia merasa ia memiliki kelebihan yang lebih banyak sehingga membuat kepalanya menjadi seolah-olah lebih besar dari yang lain. Nah, itulah artinya besar kepala. Besar kepala itu artinya sombong. Oke adik-adik, sekian penjelasan Mamoy untuk pelajaran ungkapan hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi belajarnya ya. Sampai jumpa.